perang gagal. Perang gagal ini adalah satu pertarungan tapi tidak selesai. Mungkin ini juga di pemilu ini, siapa yang menang, siapa yang kalah, ini pertarungan kelihatannya sudah selesai tapi sebenarnya belum selesai. Mungkin ini pas di perang gagal ini. Nanti masih ada koalisi, ada apa lagi ini, di luar, di dalam masih saling beradu. Walaupun di etapa ini atau di lakon ini sudah ada yang menang, ada yang kalah, tapi ternyata pertarungan sandiwara belum selesai karena ini masih di tahapan perang gagal. Dan di perang gagal ini banyak orang yang mengaku-ngaku membantu, tapi ternyata tidak. Ada yang tidak mengaku apa-apa tapi ternyata membantu, dan masih banyak hal lagi. Koalisi, oposisi ini menjadi sesuatu yang goro-goro, akan menjadi pertempuran lagi, pertarungan lagi, semuanya menjadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sidul Magelang. Setelah siang tadi kita bersama-sama memberikan hak kita di TPS masing-masing tentunya, untuk memberikan suara kita, hak kita ini dalam acara PIL, pemilihan umum di tahun 2024 ini. Semoga pemilihan ini lancar, baik, dan nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah tentunya. Di kesempatan hari ini, di malam hari setelah pemilu, sengaja saya ingin sedikit belajar dengan Anda semuanya tentang wayang. Yang kita tahu bahwa wayang kulit itu adalah syarat dengan nasihat, dengan tutur, dengan wejangan-wejangan dari para leluhur kita. Kita tahu bahwa berceritakan tentang watak manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang kesatria, ada yang sifatnya seperti buto atau raksasa, yang taunya hanya makan saja, ambil saja, yang penting dapat saja. Ada yang menjaga dari hal-hal, dari barang-barang, dari harta-harta yang harus baik, harus halalan thayyibah. Kira-kira seperti itu. Wayang menurut catatan yang paling tua yaitu ada pada Prasasti Kuti yang bertarikh 840 Masehi di Juhu, Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti tersebut menyebutkan kata haringgit atau dalang. Artinya pada tahun 840 Masehi di Juhu, di Sidoarjo sudah ada yang namanya dalang atau yang melakonkan sebuah wayang. Dan nanti insya Allah kita akan berbincang juga tentang bagaimana wayang kita kalau komprekan dengan tadi kita pemilihan umum tadi, seperti apa kira-kira. Dan juga terekam di abad ke-10 seperti di Candi Surawana, Candi Jago, Candi Tigawangi, Candi Penataran. Kehadiran wayang dalam relief candi 3 tempat yang berbeda tersebut menunjukkan kesenian ini telah menyebar ke berbagai wilayah. Artinya pada saat itu di relief-relief itu sudah digambarkan bagaimana pementasan wayang. Di zaman berikutnya yaitu pada abad ke-15, wayang kulit itu tidak lagi menjadi eksklusif milik lingkungan istana. Berarti zaman dahulu sebelum itu hanya sebagai pertunjukan di istana-istana.
raja atau para punggawa-punggawa di sebuah kerajaan. Tapi di abad ke-15 telah menyebar ke berbagai wilayah-wilayah, artinya ke akar rumput, ke masyarakat biasa. Dan yang paling terkenal adalah sebagai alat ataupun media dakwah para wali sanga atau para wali songo. Yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga, yang kemudian Sunan Kalijogo itu disebut sebagai Ki Dalang Sito Brangti. Nah, ini sebutan Sunan Kalijogo, ternyata ada Dalang Sito Brangti. Untuk dakwah tadi ini seperti menyisipkan atau memasukkan lakon-lakon yang dimasukkan oleh Sunan Kalijogo tersebut adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimosodo, Petruk Dadi Ratu, dan lain sebagainya, yang masih banyak lakon-lakon yang dibuat atau dianggit oleh Sunan Kalijaga. Termasuk dalam fase ataupun zaman Sunan Kalijogo ini diselipkan ataupun dimasukkan sebuah tokoh Punokawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong, atau kalau di wilayah Banyumasan, Bawor, Kebumen itu juga Bawor. Di fase selanjutnya atau zaman berikutnya, wayang yang kita lihat hari ini adalah pakem, ada yang pakem Jogja atau gagrak Jogja, gagrak Solo, gagrak Banyumasan, dan gagrak Jawa Timuran. Adegan-adegannya adalah ada talu, ini untuk pengawalan, yaitu biasanya gending-gending. Terus panggungan ini dalang masuk, kayon ini adalah dalang menggoyangkan atau memulai dengan membawa gunungan itu. Canturan adalah menceritakan satu kerajaan atau satu kadipaten atau satu tempat kondisinya seperti apa. Kemudian kedatonan, terus Paseban Jawi. Paseban Jawi biasanya kalau hari ini ada yang menyelipkan dengan limbuan ataupun ya guyon maton, seperti itu, ada dagelannya dan sebagainya. Terus adegan yang ketujuh adalah jejeran sabrang. Ini adalah untuk membuat balance. Kalau tadi di kedatonan tadi adalah atau kecanturan tadi jejer lakon yang baik, tapi kalau di seberangan ini adalah jejer atau di pihak orang-orang yang jahat, yang buruk, dan orang-orang yang ya istilahnya yang pokoknya ndurusi udeli dewi, istilahnya seperti itu. Kemudian di Perang Gagal. Perang Gagal ini adalah satu pertarungan tapi tidak selesai. Mungkin ini juga di pemilu ini, siapa yang menang, siapa yang kalah, ini pertarungan kelihatannya sudah selesai tapi sebenarnya belum selesai. Mungkin ini pas di Perang Gagal ini. Nanti masih ada koalisi, ada apa lagi ini, di luar, di dalam masih saling beradu. Walaupun di etapa ini atau di lakon ini sudah ada yang menang, ada yang kalah, tapi ternyata pertarungan sandiwara belum selesai karena ini masih di tahapan Perang Gagal. Dan di Perang Gagal ini banyak orang yang mengaku-ngaku membantu, tapi ternyata tidak. Ada yang tidak mengaku apa-apa, tapi ternyata membantu, dan masih banyak hal lagi. Ketika itu ada yang orang sanggup, tapi nyatanya enggak sanggup. Orang yang oke, saya membantu, tapi enggak. Nah, di sini orang-orang munafik, orang-orang yang ya cari muka ini muncul. Nih, seperti tegak itu langsung muncul memberikan tanda-tanda. Berapa kali itu kira-kira?
Kemudian setelah perang gagal, maka ini akan terjadi goro-goro, koalisi, oposisi. Ini menjadi sesuatu yang goro-goro, akan menjadi pertempuran lagi, pertarungan lagi. Semuanya menjadi bingung, mau ke sana gimana, enggak ke sana gimana, takut dan lain sebagainya, takut kursinya, takut jabatannya hilang dan lain sebagainya. Ini digoro-goro, semuanya bingung, orang kecil bingung, pejabat juga bingung, yang menjadi penguasa juga bingung, apalagi yang enggak kuasa bingung lagi dan sebagainya. Ini terjadi goro-goro, semuanya menjadi bingung. Nah, setelah goro-goro ini ada fase ataupun adegan, yaitu satria menghadap pandito. Karena sudah bingung semuanya, maka ya, fase ini yang laku adalah para pendito, para kiai, para ulama, para sesepuh, para rohaniwan ya. Itu kira-kira seperti itu disimpulkan menjadi para pandita kalau di sini di pewayangan. Kemudian jejer sesintren. Jejer sesintren ini adalah akhir sebuah pagelaran, artinya sudah tadi goro-goro, terus satria menghadap pandita ya. Ya, maaf, yang ke-11 adalah perang kembang. Walaupun satria itu sudah, seseorang itu sudah sowan kepada kiai, kepada rohaniwan, sudah mantap untuk melakukan ini, tapi tetap saja ada godaan. Nah, di sini perang kembang ini biasanya cakil atau bisa disebut dengan cakilan ini. Dan di situ adalah fase ataupun gambaran bagaimana satrio tadi, orang yang ingin baik tadi, bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Ini biasanya cakil itu mati karena ditusuk atau dengan pedangnya atau dengan tombaknya atau dengan kerisnya sendiri. Jadi yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan pendetanya, tapi dirinya itu sendiri yang harus mengalahkan nafsunya sendiri. Nah, terus yang ke-12 jejer sesintren adalah setelah kita mengendalikan diri dari nafsu kita, dari angkara murka kita, sadar betul, kemudian adegan terakhir yaitu sesintren. Sesintren ini adalah pagelaran wayang kulit, akan merupakan bentuk penjelasan. Sudah sadar semua yang dulu pengkhianat, sudah menyadari dan lain sebagainya, sehingga semua kembali pada jalan yang sebenar-benarnya. Kira-kira seperti itu. Terus adegan yang terakhir ini merupakan ya istilahnya yang sudah merasa salah, ya mengakui kesalahannya, yang baik juga tidak adigang adiku, semua saling memaafkan. Terus yang ke-14 ini biasanya kalau di Gagrak Yogyakarta, biasanya juga Ki Hadi Sugito ini masih tetap menjalankan, yaitu gulian, yaitu satu pesan kepada pemirsa, kepada penonton, bahwa dalam tadi dari gendingan sampai akhir cerita wayang, satu lakon penuh tadi, untuk kita golek mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita tiru, yang buruk kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Artinya mengambil hikmah, mengambil manfaat dari cerita yang kita lihat tadi. Yang ke mana ini? Ke-15 tancep kayon dalam menancapkan gunungan. Ini berarti berakhir, dunia pewayangan akan menjadi tenang, setenang-tenangnya, tidak goyang lagi. Artinya kita sudah menep ing penggalih, hati kita sudah sadar betul dan tidak menga-mengo ke kanan dan ke kiri, untuk tetap menjaga habluminallah dan habluminannas sesuai dengan kaidah syariah,
kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berlaku untuk kita semuanya. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari lakon adegan ini, perang gagal atau pemilu ini yang disimbolkan dalam pewayangan. Dan juga semoga kita bisa mengambil apapun hikmah dari pemilu kita hari ini. Siapapun yang jadi, semoga menjadi pemimpin yang baik, amanah, yang adil, sehingga bisa memakmurkan Nusantara, memakmurkan Indonesia ini untuk kita dan anak cucu kita. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.